Jemima berkata kepada Tama, kau bisa menganggap tempat ini sebagai hotel. Jika Anda memiliki kebutuhan, silakan hubungi pengurus rumah tangga secara langsung. Dia akan mengatur seseorang untuk melayani Anda sesegera mungkin. Selain itu, aku tinggal di seberangmu. Anda bisa datang kepada saya jika Anda memiliki sesuatu. Tama berterima kasih. Oke Nona Jemima, saya mengerti, terima kasih. Jemima mengangguk dan berkata dengan sedikit malu, Tuan Renza, ini sudah larut, jika tidak ada yang lain, aku tidak akan mengganggumu di waktu istirahatmu. Tama tersenyum kecil, oke, Nona Jemima, istirahatlah juga. Jemima buru-buru berkata, oh, ngomong-ngomong Pak Renza, jangan panggil saya Nona Jemima, panggil saja saya Jemima. Oke, Tama tidak sopan, dan berkata, kalau begitu mari kita panggil nama satu sama lain di masa depan, dan jangan memanggil satu sama lain sebagai Tuan dan Nona. Jemima sedikit tersipu, dan berbisik, Tuan Renza bisa menelepon langsung. Saya Jemima, tapi menurut kebiasaan kami masih suka memanggil laki-laki dengan sebutan Tuan. Kemudian dia bertanya kepadanya, Tuan Renza, aplikasi komunikasi apa yang biasanya Anda gunakan? WeChat atau WhatsApp? Tama berkata, saya menggunakan WeChat, tetapi tampaknya Anda lebih sering menggunakan WhatsApp di sini? Ya, Jemima berkata, kebanyakan orang menggunakan WhatsApp, tetapi beberapa orang menggunakan keduanya. Bagaimanapun, semua orang di sini memiliki banyak teman daratan. Petik 2. Mengatakan bahwa dia mengeluarkan ponselnya, membuka WeChat-nya, dan berkata kepada Tama, Tuan Renza, jika nyaman, mari kita tambahkan WeChat. Oke, Tama juga mengeluarkan ponselnya dan menambahkannya sebagai teman WeChat. Melihat permintaan pertemanan Tama, Jemima merasakan kegembiraan di hatinya, dan berkata, Tuan Renza, saya akan kembali ke kamar dulu, dan jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat memberitahu saya di WeChat. Tidak masalah. Jemima tersenyum dan melambai, kalau begitu selamat malam, Tuan Renza. Setelah mengucapkan selamat malam satu sama lain, Jemima kembali ke kamar kerja, dan saat dia menutup pintu, dia bersandar di pintu dan meletakkan tangannya di dadanya. Kedua rona merah di wajahnya jauh lebih dalam dari sebelumnya. Setelah dia sedikit tenang, dia segera menyalakan teleponnya dan memasuki lingkaran teman Tama, ingin melihat informasi lebih lanjut tentang dia dari lingkaran teman-temannya. Sangat disayangkan bahwa dia bukan orang yang suka memposting di Moments. Lingkaran pertemanannya akan terlihat selama setengah tahun, tapi dia belum memposting satu lingkaran pertemanan dalam 6 bulan terakhir. Dia menemukan bahwa lingkaran teman Tama kosong, dan mau tidak mau merasa sedikit tersesat. Namun, dia memikirkannya, dan itu juga sejalan dengan karakter Tama yang tidak suka memposting momen. Dia sangat rendah hati, dan tentu saja, dia tidak bisa menjadi tipe orang yang sering memposting momen untuk menunjukkan dirinya. Malam ini, Jemima berguling-guling di tempat tidur, hampir merasa insomnia. Ini adalah pertama kalinya dia tidak bisa tidur di malam hari karena seorang pria. Pagi-pagi keesokan harinya, dia bangun dari tempat tidur, berpikir bahwa Tama pasti sedang beristirahat di kamar. Tetapi ketika dia turun, dia menemukan bahwa dia sudah makan sarapan dan siap untuk keluar. Dia bertanya dengan heran, Tuan Renza, apa yang kamu lakukan sepagi ini? Tama tersenyum dan berkata, aku ingin keluar dan berjalan-jalan hanya untuk melihat berapa banyak rumah besar yang dimiliki di daerah Sisundao. Jemima bertanya dengan heran, Tuan Renza, apakah kamu ingin membeli rumah di Sisundao? Tama tersenyum santai, ya, tidak, bahkan jika saya membelinya, bukan saya yang membelinya. Jemima tidak begitu mengerti apa yang dia katakan, tapi sepertinya dia sangat tertarik pada Sisundao. Jadi dia sangat gembira dan berkata dengan cepat, jika Tuan Renza tertarik dengan rumah di sini, aku bisa memperkenalkannya padamu.
Rumah Huoqi di sebelah kami akan dijual, dan itu adalah milik keluarga Huoqi di Pulau Hong Kong. Tama tersenyum, kalau begitu aku akan keluar dan melihatnya. Jemima buru-buru bertanya, apakah Anda membutuhkan saya untuk menemani Anda? Tidak dibutuhkan, Tama berkata. Apakah kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan sebentar lagi? Setelah berbicara, dia menemukan bahwa dia tidak terlihat baik, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Jemima, apakah kamu tidur nyenyak semalam? Merasa sedikit malu untuk beberapa saat, sambil menata rambutnya, dia berkata dengan ragu-ragu, itu, semalam hujan, jadi aku tidak bisa tidur. Tama tidak banyak berpikir, mengangguk ringan, dan berkata padanya, kamu terlihat sangat buruk, dan kamu harus pergi ke Sim Sa Tsui sepanjang hari. Aku khawatir tubuhmu tidak akan bisa membawanya. Setelah berbicara, dia berjalan ke arahnya dan berkata dengan sangat serius, ayo, beri aku tanganmu. Tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, dia tersipu tetapi masih menyerahkan tangan kanannya. Tama menggunakan ujung jarinya untuk menekan beberapa kali di mulut harimaunya, dan mengatakan omong kosong, ada banyak titik akupuntur di telapak tangan dan mulut harimau. Membuat orang penuh vitalitas sepanjang hari. Saat dia berbicara, jejak energi spiritual diam-diam memasuki tubuh Jemima. Jemima awalnya tidak percaya. Bukannya dia tidak percaya pada titik akupuntur dan pijat, tapi dia hanya tidak percaya bahwa menekan telapak tangan bisa membuat seluruh orang penuh vitalitas. Namun, setelah Tama mencubit beberapa kali, dia merasa seluruh tubuhnya jauh lebih nyaman, dan rasa lelah yang dia rasakan setelah tidak tidur semalaman menghilang seketika tanpa bekas. Sebaliknya, dia merasa seolah-olah dia telah tidur selama lebih dari 10 jam dalam satu tarikan napas, roh yang tidak bisa dia katakan. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, luar biasa, Tuan Renza, bagaimana Anda melakukan 2 pijatan untuk memberikan efek yang begitu kuat? Tama tersenyum dan berkata, saya telah belajar beberapa metode tradisional, dan beberapa keterampilan memijat. Jemima menghela nafas, aku benar-benar tidak menyangka bahwa pijatan bisa memberikan efek yang begitu baik. Tama tersenyum sedikit dan berkata, Jemima, kamu pergi ke ruang makan untuk makan dulu, aku akan pergi jalan-jalan. Oke, dia mengangguk dan berkata, jika Tuan Renza memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya di WeChat kapan saja. Jika Anda menyukai sebuah rumah, Anda dapat mengambil gambar nomor rumah dan biarkan saya membantu dengan itu. Baik, Tama setuju, lalu melambaikan tangannya, dan meninggalkan rumah keluarga Leo sendirian. Saat dia memberitahu Jemima barusan, dia memang berencana membeli rumah di Si Sundao, tetapi alih-alih membelinya sendiri, dia berencana untuk membiarkan guru membayarnya. Apalagi setelah membelinya, dia tidak berencana untuk hidup sendiri, tapi berencana untuk membiarkan Paman Hedi dan keluarganya tinggal di sini. Guru agresif dan membunuh terhadap Hedi. Meskipun Tama tidak bermaksud mempersulitnya terlalu banyak, itu masih perlu untuk sangat mengurangi martabat dan semangatnya. Tama berpindah-pindah di Sundao dan semakin merasa bahwa tempat ini memiliki lokasi geografis yang unik. Di Hong Kong, di mana setiap inci tanah bernilai uang, di Sundao dia tidak bisa melihat kemacetan sedikit pun, dan dia bisa melihat bahwa kepadatan rumah-rumah mewah di sekitar Jalan Panshan tidak terlalu tinggi. Ditambah dengan iklim yang hangat dan lembab di selatan, tinggal di sini tidak hanya tenang tapi juga nyaman. Dia melihat pintu mansion yang disebutkan Jemima sudah tertutup, dan sepertinya di rumah Huo ini tidak ada yang tinggal saat ini. Meski fasad rumahnya agak tua, namun tetap terlihat sangat stylish. Tama berjalan-jalan, dan ketika dia kembali ke Villa Liu, Jemima baru saja keluar. Melihat Tama, wajahnya yang cantik memerah, dan dia bertanya, Tuan Renza, bagaimana? Tama tersenyum dan berkata, bagus, apakah kamu siap untuk pergi keluar?
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.